Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut Hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Rapid antigen diberlakukan pelaku perjalanan membludak di rumah sakit di Medan. 5 rumah di kota Padang Sidimpuan hangus terbakar. Jelang Nataru, harga sembako di Labuhan Batu merangkak naik. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut Hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pelaku perjalanan dalam negeri yang hendak masuk dan keluar Sumatera Utara minimal wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen. Akibatnya beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan maskapai penerbangan dan aplikasi penjualan tiket dipenuhi warga yang hendak keluar kota. Para pelaku perjalanan yang telah membeli tiket membludak di Rumah Sakit Siti Hajar sejak Senin pagi. Rumah sakit ini salah satu rumah sakit yang bekerja sama dengan maskapai penerbangan dan aplikasi penjualan tiket untuk pemeriksaan rapid test antigen. Sejak Satgas Penanganan COVID-19 Pusat resmi mengeluarkan surat edaran tertanggal 19 Desember lalu, pengantri tiket mulai terasa hari Minggu kemarin. 500 lebih pengantri memadati lobi rumah sakit untuk mendaftar. Padahal rumah sakit ini hanya menyediakan 500 paket rapid antigen yang telah habis pada pukul 12 siang. Sejumlah pembeli tiket yang telah mendaftar antrian kecewa tidak mendapatkan jatah. Pemeriksaan hingga mendapat hasil rapid antigen ini baru rampung rata-rata dalam 4 jam. Harga rapid antigen ini bervariasi, mulai Rp135 hingga Rp250.000. Harga menuruti tarif maskapai dan perusahaan penjual tiket. Karena memang sudah syaratnya dari pemerintah ya, kalau melakukan perjalanan harus pakai rapid antigen ya, mau tidak mau harus diikutin. Ini mau perjalanan kemana kakak? Perjalanan mau keluar Medan. Oh gitu. Baru sekali ini atau pernah juga udah? Mau di rapid antigen ini? Iya. Baru sekali ini. Oh, baru sekali. Bayangan sebelumnya seperti apa Mas Pak? Seperti ngerian seperti apa? Bayangannya pasti sakit. Bayangannya pasti sakit. Ternyata ya terkejut. Ada yang seperti tek gitu aja. Tapi cuma sebentar sih. Kalau untuk pengurusannya gampang atau susah kak? Pengurusannya gampang atau susah? Susah-susah gampang ya, karena harus pakai antrian. Jadi itunya aja yang membuat kita agak repot. Tapi kalau kita mengambil vouchernya itu gampang dari Traveloka ataupun langsung dari aplikasi bisa. Mereka langsung bisa scan barcode, jadi nggak perlu diprintkan. Tadi itu sih yang mudahnya. Tapi yang kalau repotnya ya harus antri seperti ini. Jadi kerumunan. Jadi rada takut juga sih sebenarnya. Gitu. Diperkirakan para pembeli tiket perjalanan yang akan melakukan pemeriksaan rapid antigen ini akan terus membludak hingga 8 Januari 2021. Menuruti akhir pemberlakuan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 Pusat. Ya, masyarakat untuk rapid antigen ini, saya tengok di rumah sakit Siti Hajar ini sangat meningkat. Kita dengan bekerjasama dengan Traveloka, terutama dengan Air Asia. Satu hari sampai berapa Bang? Kalau kemarin satu hari itu sampai 470. Kuotanya yang kita sediakan untuk alat ini berapa bang satu hari? Kuotanya paling kalau kita sediakan nanti mau sampai 500-600 gitu. Khusus di Sumatera Utara, Gubernur telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh pelaku perjalanan menunjukkan hasil negatif swab PCR atau minimal rapid test antigen. Aturan ini berlaku mulai 21 Desember hingga 4 Januari 2021 mendatang. Penumpang yang tidak dapat menunjukkan hasil PCR maupun antigen tidak dibenarkan masuk ke Sumatera Utara. Aturan ini juga berlaku bagi warga Sumatera Utara yang hendak bepergian keluar daerah.
Daniel Bekwali melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, 9 ekor orangutan asal Indonesia yang disita otoritas Malaysia Jumat kemarin dikembalikan ke Indonesia. Orangutan tersebut tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang dan langsung dititip rawatkan di instalasi karantina hewan di Desa Batu Melit, Kecamatan Siwulangit, Deli Serdang, Sumatera Utara selama 14 hari. Sembilan orangutan berusia dewasa tersebut tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara dengan menggunakan pesawat kargo milik Garuda Indonesia. Setibanya di terminal kargo, 9 ekor orangutan langsung dibawa ke lokasi karantina untuk perawatan sebelum dikembalikan ke habitatnya. Diketahui 9 ekor orangutan asal Indonesia ini diselundupkan ke Malaysia melalui perairan laut. Pemerintah Malaysia kemudian mengamankan 9 ekor orangutan tersebut. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Hot Mauli Sianturi, dalam keterangan persnya mengatakan, 9 ekor orangutan tersebut akan dilepas liarkan, namun terlebih dahulu akan dibawa ke lokasi karantina pusat orangutan untuk mendapat perawatan. Pengembalian orangutan ini merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah Malaysia dengan Indonesia. Orangutan sudah sampai di Kuala Namu, di Bandara Kuala Namu, dan baru saja kita berangkatkan menuju pusat karantina orangutan di Batu Melit. Jadi ini adalah berkat kerjasama luar biasa dari pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia yang selama ini sudah terjalin dengan baik, sehingga pada tahun 2019 mereka menginformasikan bahwa ada orangutan sebanyak 9 individu di Malaysia. Kemudian berdiskusi dengan pihak pemerintah Indonesia, dengan Gakum juga, sudah banyak yang ditempuh hingga pada saatnya kemarin orangutan ini dikirim dari Malaysia sampai di Bandara Soekarno-Hatta dan sekarang sudah sampai di Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Memasuki mudik Natal dan Tahun Baru, seribuan penumpang asal Jakarta dan Batam mulai terlihat ramai saat kapal motor Kelut bersandar di terminal penumpang Bandar Deli Belawan, Sumatera Utara. Jumlah penumpang naik hingga 50%. Memasuki libur sekolah serta perayaan Natal dan Tahun Baru, keramaian sudah terlihat di Belawan. Terlebih saat kapal KM Kelut membawa 1.300 penumpang asal Jakarta dan Batam yang bersandar di terminal penumpang Bandar Deli, Belawan, Sumatera Utara. Sebelumnya penumpang kapal hanya sekitar 400 hingga 700 orang, namun kepulangan kali ini naik 50%. Penumpang turun berdesakan tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Arus mudik menggunakan jasa angkutan laut ini merupakan perantau yang kembali ke kampung halaman di Medan dan sejumlah kota di Sumatera Utara. Saat ini KM Kelut menambah jadwal pulang atau pergi tujuan pelabuhan Belawan, Batu Ampar, dan Batam menjadi seminggu 3 kali. Salah seorang penumpang KM Kelut mengatakan, memasuki arus mudik dan libur sekolah, pengguna jasa angkutan laut memilih pulang lebih awal guna mengantisipasi kerumunan penumpang. Naik kapal Kelut dalam rangka apa nih? Mau Natal dan Tahun Baru? Iya. Di mana nih? Di Samosir. Samosir ya? Iya. Di dalam udah mulai rame apa gimana? Yes. Ya, belum lah. Belum ya? Iya. Kenapa Le pilih mau pulang cepat? Biar santai lah. Biar santai ya? Iya. Bersama siapa Le dari Batam? Sama keluarga. Sama keluarga ya? Berapa orang? 3 orang. Berapa hari rencana Le mau Tahun Baru? Mau 1 bulan. 1 bulan ya? Berdasarkan data dari kantor Pelni, arus mudik kedatangan kapal penumpang asal Batam akan tiba di terminal penumpang Bandar Deli Belawan pada tanggal 21, 23, 25, dan 31 Desember. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. 5 rumah di kota Padang Sidimpuan hangus terbakar. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 5 unit rumah semi permanen Senin malam hangus terbakar di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Banyaknya material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat dan membakar rumah lainnya. Warga Kota Padang Sidimpuan Senin malam dikejutkan dengan peristiwa kebakaran di Jalan Kenari, Kelurahan Kantin, Kota Padang Sidimpuan. Setidaknya 5 unit rumah semi permanen milik warga ludes dilahap si jago merah, sementara 2 rumah lainnya mengalami kerusakan. Warga mengatakan kebakaran berawal dari rumah warga yang berada di tepi Sungai Batang Ayumi. Akibat banyaknya material rumah tersebut dari kayu yang mudah terbakar, membuat api cepat merembet ke bangunan lainnya. Warga yang melihat kejadian ini berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, sedangkan sebagian warga lainnya berusaha menyelamatkan harta bendanya. 5 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Kota Padang Sidimpuan dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Namun padatnya pemukiman serta mudahnya material rumah terbakar membuat petugas harus bekerja ekstra untuk memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Kalau menurut Pak Lurah sama Pak Kepling, 5 rumah yang rusak, yang terbakar, dan 2 yang rusak. Kalau korban jiwa tidak ada, tapi api belum tahu kita entah dari mana, masih dalam pihak yang berwenang sekarang. Apa penyebabnya, Pak? Kalau penyebabnya belum tahu kita entah apa, Pak. Kalau asalnya dari rumah yang mana kira-kira? Belum tahu kita entah dari rumah siapa, Pak. Asal apinya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun petugas kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, akan tetapi kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu, pemirsa, Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai menangkap 2 pembuat dan pengedar pil ekstasi palsu asal Kota Medan. 300 butir pil ekstasi dan alat peracik disita petugas. Inilah tersangka JN 40 tahun dan RJ 37 tahun. Warga Kota Medan tidak berkutik lagi setelah Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai meringkus keduanya. Keduanya ditangkap petugas atas informasi warga. Dari tangan tersangka ditemukan 300 butir pil ekstasi yang diduga palsu atau oplosan dan beberapa alat yang diduga cetakan dan pewarna untuk mencetak ekstasi. Tersangka JN mengaku obat ekstasi palsu ini rencananya akan diedarkan di Kota Tanjung Balai dengan harga Rp30.000. Sudah berapa lama saudara memproduksi ekstasi palsu ini? Lebih setahun lah. Jadi selama ekstasi palsu ini diadakan di mana aja? Dan Tanjung Bali aja, Pak. Tanjung Bali baru kali ini. Nah, seterusnya 1 butir itu dibanderol dengan harga berapa? Ada yang 30.000. Narkoba Polres Tanjung Balai benar ada mengamankan 2 pelaku warga Medan dengan barang bukti lebih kurang 300 butir yang menyerupai ekstasi. Terhadap kedua pelaku ini kita kenakan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 196, 197, 198, ancaman hukumannya 15 tahun. Kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Balai dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, seorang mekanik sepeda angin di kisaran Asahan, Sumatera Utara ditemukan tewas terbujur kaku di bengkel sepeda tempatnya bekerja. Sontak kejadian ini pun membuat heboh warga sekitar. Warga Jalan Sutomo Kisaran Asahan, Sumatera Utara Senin pagi dihebohkan dengan kejadian yang dialami Wakijan, seorang mekanik bengkel sepeda angin yang ditemukan tewas di bengkel dirinya bekerja. Pria berusia 68 tahun asal desa Silo Lama, Kecamatan Silo Laut, Asahan itu ditemukan dalam kondisi terbujur kaku di atas kursi di bengkel tersebut.
Petugas Polres Asahan yang turun ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah pria tersebut. Belum diketahui penyebab kematian pria mekanik bengkel sepeda tersebut, namun dugaan sementara karena penyakit yang dideritanya. Terungkapnya kejadian dialami mekanik sepeda angin itu berawal kecurigaan seorang warga yang datang ke bengkelnya untuk memperbaiki sepeda. Namun korban tidak menyahut saat dipanggil berulang kali. Bapak itu bang, abang pas mau ngapain itu? Ya mau bolos sepeda gini lah. Nah, terus bang, diketahui dia nggak berjalan gimana bang? Nggak tahu, nggak bangun-bangun dipanggil dari luar. Itu aku bilang sama abang ini, ini aku kan. Bapak ini mekanik sepeda atau penjaga malam atau apa? Dia bikin bak beca, cuma bisa bolong-bolong sepeda gitu dia nempel apa untuk uang tambahan dia lah sebelum itu datang. Iya kan? Waktu ditemukan keadaannya begitu, lagi udah tertidur gitu. Abang coba bangun ya? Dibangun nih dari luar nggak bangun, cabut bikin lah ya kan. Baru bilang sama abang ini nggak bangun. Korban selanjutnya dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan, Simatupang Kisara. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menjelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, harga cabai dan bawang di pasar tradisional mulai merangkak naik. Meningkatnya kebutuhan masyarakat dan mulai menipisnya pasokan menjadi penyebab kenaikan harga. Menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun 2020, harga cabai dan bawang merah terpantau mulai merangkak naik di pasar tradisional Glugur Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kenaikan harga terlihat pada semua jenis cabai dan bawang merah yang mengalami kenaikan 3 hingga Rp4.000 per kilogram. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada minyak goreng dan gula pasir. Salah seorang pedagang menyebutkan, kenaikan harga bumbu dapur ini sudah terjadi beberapa hari lalu dan diperkirakan akan terus naik hingga Februari 2021 mendatang. Dia di bagian cabai lah, Pak. Cabai berapa, Bang? Cabai dia naik per kilonya 4.000. 4.000? Itu cabai apa, Bang? Untuk cabai merah, cabai kecil dia naik 3.000 per kilo. Ya, sebelumnya berapa harganya sebelumnya? Sebelumnya cabai merah dia 48, sekarang 52. 52? Iya. Cabai kecil dia biasa 45, sekarang 50, hampir 50. Hampir 50? Iya. Cabai hijau sendiri, Bang? Cabai hijau sendiri naik 4.000 juga. Kalau bawang dia untuk hari ini naik 3.000 dia, Bang. Naik juga? Ya. Itu bawang apa, Bang? Bawang apa? Bawang merah. Bawang merah. Bawang putih sendiri, Bang? Bawang putih sendiri masih tetap. Nah, sembako selain itu, Bang, kira-kira apa aja yang naik, Bang? Yang naik minyak. Dia per kilonya naik 600 perak. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kini warga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengembangkan usaha lebah tanpa sengat dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Budidaya lebah tanpa sengat dinilai sangat menjanjikan di masa pandemi COVID-19. Kalau Mbak, stok nak. Inilah budidaya lebah tanpa sengat milik Amar Thohir, warga Desa Bojong, Kramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat. Dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya yang kosong, Amar Thohir mencoba budidaya madu tewel klanceng. Madu tewel atau trigona ini merupakan jenis lebah tanpa sengat yang kini banyak dipelihara warga untuk menambah penghasilan di tengah pandemi COVID-19. Sudah hampir 6 bulan lebih, Amar menggeluti budidaya madu jenis trigona atau yang biasa disebut madu tewel klanceng. Awalnya, ia terinspirasi saat melihat temannya membudidayakan madu tewel dari bambu. Kemudian Amar mencobanya dan dipindahkan ke dalam kotak-kotak kecil yang ia buat sendiri.
Di dalam kotak-kotak inilah induk lebah madu memproduksi dan menghasilkan madu. Setiap sarang madu tewel bisa menghasilkan 200 hingga 500 ml tergantung usia lebah madu tersebut. Guna memaksimalkan ternak madu tewel miliknya, Amar sengaja menanam berbagai jenis bunga di area ternak madu. Tanaman bunga diyakini mampu menambah hasil madu lebah. Kenapa kita pilih ini? Karena ini kita kan dekat rumah penduduk juga, satu, kedua juga kita di halaman rumah. Ini lebih aman karena tanpa sengat. Jadi ini lebah tanpa sengat yang kita ada di sini jenis Levisep. Levisep yang tentu saja sudah banyak diketahui khasiat madunya ini lebih dibandingkan madu apis seperti apis cerana atau mellifera. Jadi kenapa kita budidaya ini? Karena dalam menghadapi pandemi ini kita coba upaya bagaimana tetap bisa berdaya meskipun di rumah gitu. Dari hasil panennya, Amar menjual madu dengan berbagai ukuran yang dikemas ke dalam botol. Untuk harga madu ukuran 100 ml dijual dengan harga Rp60.000. Ukuran 200 ml dijual Rp120.000 dan 200 ml dijual dengan harga Rp250.000 per botolnya. Selain menjual madunya, Amar juga menjual kotak lebah bagi warga yang ingin mencoba usaha budidaya madu tewel tersebut. Dari Kuningan, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.